Langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Kalau ngomongin ekspor, Amerika Serikat itu ibarat raksasa kan? Hampir semua industri nargetin jualan ke sana, nggak terkecuali industri garmen kita. Tapi, sekarang lagi ada awan gelap geopolitik yang lumayan bikin deg-degan. Ancaman tarif resiprokal AS dari kebijakan kepemimpinan Trump. Nah, kebijakan ini tuh benar-benar jadi ancaman langsung buat industri garmen Indonesia. Di Explainer kali ini kita bakal bedah tuntas. Sebetulnya gimana sih PT Pan Brothers Tbk atau PBRX, salah satu raksasa garmen kebanggaan kita, menghadapi badai eksternal yang segede ini? Coba kita pikirin pertanyaan mendasar ini deh. Kalau misalnya ekspor ke Amerika tiba-tiba jadi super mahal, raksasa garmen kita mau lari kemana? Coba bayangin skalanya ya. Pan Brothers ini ngekspor produk mereka ke lebih dari 50 negara. Dan AS sama Eropa itu ibarat pasar utamanya mereka. Kapasitas produksinya? Gila, nyentuh 111 juta potong per tahun. Dan mayoritas emang dilempar buat pasar ekspor global. Jadi kebayangkan, kalau akses ke pasar AS tiba-tiba dipagerin sama rintangan biaya masuk yang selangit, ya otomatis tingkat utilisasi pabrik PBRX bakal langsung kena imbasnya. Ini jelas bukan sekadar gangguan kecil, ini ombak besar. Dan yang bikin isunya makin krusial tuh gini, PBRX ini bukannya cuma jahit kaos oblong biasa loh, produk mereka itu ada di level menengah ke atas, dengan tingkat kerumitan yang lumayan tinggi. Kita ngomongin jaket ultralight down, yang pakai material canggih kayak Gore-Tex atau insulasi Primaloft. Bahkan outerwear buat ski dan snowboarding juga mereka bikin. Karena fokus mereka emang di pakaian gaya hidup dan musim dingin premium buat brand-brand top dunia, ya otomatis nafas operasional pabrik mereka ini sangat bergantung sama yang namanya kelancaran perdagangan internasional. Terus, apa sih sebenarnya tarif resiprokal itu? Paling gampangnya gini, ini tuh semacam kebijakan saling balas tarif. Kalau AS beneran nerapin ini ke Indonesia, otomatis produk-produk premium PBRX yang tadinya kompetitif, harganya bakal melambung tinggi di mata buyer Amerika. Ini bikin posisi PBRX benar-benar terjepit. Kenapa? Karena buyer AS kan gampang aja. Mereka tinggal oper orderannya ke kompetitor di negara-negara kayak Vietnam, Bangladesh, atau Meksiko, yang mungkin perjanjian dagangnya lagi lebih aman. Ngeri kan? Jadi, poin utamanya di sini adalah PBRX lagi kena serangan ganda. Di satu sisi, dari luar, ada badai makroekonomi gara-gara ancaman perang dagang dan tarif AS tadi. Terus di sisi dalamnya nih, PBRX juga baru banget ngelewatin ujian yang lumayan berat, restrukturisasi utang pasca PKPU. Buat yang belum tahu, ini tuh kesepakatan penundaan pembayaran kewajiban ke para kreditor. Jadi kebayang ya, manajemen mereka tuh benar-benar lagi dituntut buat super lincah. Mereka harus bisa naklukin raksasa ancaman dari luar, sambil terus beres-beres rumah mereka sendiri di dalam. Nah, efek dari tekanan ganda itu beneran kerasa banget di angkanya. Kalau kita lihat di tahun 2024, penjualan PBRX nyentuh 319,9 juta dolar AS. Tapi, di 2025, angkanya merosot jadi 273,3 juta dolar AS. Artinya ada drop sekitar 46,6 juta dolar AS cuma dalam setahun. Angka ini lumayan bikin kita sadar kalau rasa sakit dari tekanan ganda yang mereka hadapi itu emang nyata banget. Lihat angka yang turun drastis gitu, wajar banget dong kalau Mita nanya, ini akar masalahnya di mana sih? Apa murni karena para buyer ini udah pada ketakutan duluan sama ancaman tarif AS? Atau jangan-jangan karena PBRX lagi seret modal kerja gara-gara restrukturisasi perbankan mereka? Tapi tunggu dulu, jawaban aslinya mungkin bakal bikin kalian kaget. Ternyata penurunan angka penjualan ini sebenarnya emang udah diproyeksikan dan justru bagian dari manuver strategis manajemen mereka. Kok bisa? Nah, ini dia plot twistnya. Meskipun secara volume penjualannya merosot, margin laba kotor PBRX malah naik loh. Jadi 8,5% di tahun 2025, dari yang sebelumnya cuma 7,8%. Rahasianya apa? Jadi, gini, daripada capek-capek ngejar kuantitas, mereka milih buat nyeleksi ketat pesanan yang masuk. Mereka benar-benar cuma fokus ngerjain kemitraan yang marginnya sehat dan lebih premium. Ini tuh ibaratnya mengorbankan volume demi kualitas yang jauh lebih berbobot. Dan pengorbanan strategis tadi berbuah manis banget. Dengan milih fokus ke stabilitas operasional ketimbang ngejar penjualan buta, PBRX sukses ngurangin tekanan likuiditas mereka. Hasilnya luar biasa loh. Di bulan November 2025, lembaga pemeringkat global Fitch Ratings resmi naikin peringkat kredit PBRX. Prospek mereka juga diubah jadi stabil seiring dengan selesainya restrukturisasi utang mereka lewat obligasi baru. Dari sini kelihatan, kepercayaan investor udah mulai pulih lagi pelan-pelan. 1. Strategi bertahan. Mendigitalisasi rantai pasok garmen. Oke. Fondasi keuangannya udah mulai stabil. Sekarang kita bahas
Senjata rahasia apa aja sih yang disiapin PBRX buat ngelawan gempuran ancaman makroekonomi kayak tarif AS? Ternyata, strategi pertahanan utama mereka itu jor-joran di teknologi manufaktur digital, alias Industri 4.0. Mereka ini udah ngoperasin sistem terpadu SAP di semua anak perusahaannya biar lebih lincah. Terus, mereka pakai sensor RFID buat ngelacak barang otomatis, sampai manajemen gudang dan mesin potong kainnya juga udah pakai yang serba presisi tinggi. Nah, semua teknologi ini tuh digabungin buat neken limbah material seminim mungkin, ngurangin error, dan bikin efisiensi gila-gilaan buat nutupin potensi margin yang mungkin kegerus gara-gara tarif. Kerennya lagi, klaim Industri 4.0 ini bukan cuma sekedar bahasa marketing aja loh. Dashboard canggih yang dipunya PBRX ini bisa ngeproses ribuan titik data operasional di pabrik jadi visual secara real time. Jadi manajemen bisa langsung bikin keputusan instan saat itu juga. Ini bukti nyata kalau transformasi digital PBRX tuh bener-bener hidup dan jadi realitas operasional mereka sehari-hari. Nggak cuma produksi yang diurusin, sistem canggih ini juga ngurusin satu hal krusial, keberlanjutan. Lewat sistem yang mereka sebut SUZI, operasional sama manajemen SDM itu disatuin buat nyajiin laporan soal lingkungan, sosial, dan tata kelola, alias ESG, secara real-time dan pastinya transparan. Semua datanya terukur presisi banget di sini. 2. Pembeda utama ESG, pelopor manufaktur hijau di Indonesia. Emangnya kenapa sih data keberlanjutan itu penting banget? Karena ini adalah benteng pertahanan paling kokoh yang dipunya PBRX di level global. Kalian harus tahu, buyer masa kini tuh makin selektif nuntut manufaktur hijau. Dan angka 100% ini jadi buktinya. Di tahun 2025, PBRX sukses mencapai penghapusan batu bara 100% di pabrik-pabrik mereka. Mereka lakuin transisi besar-besaran pakai biomasa kayu dan nutup semua fasilitas yang masih bergantung sama batu bara. Bayangin, ini jelas jadi nilai jual yang luar biasa banget di mata buyer global yang emang peduli banget sama lingkungan. Kalau kalian lihat korelasinya, itu nyata banget loh. Pemasangan hamparan panel surya di atap pabrik Boyolali ini berdampak langsung pada penurunan drastis jejak karbon perusahaan dari tahun ke tahun. Investasi habis-habisan mereka di energi terbarukan ini, ditambah desain kantor yang dirancang ijo, bener-bener mastiin komitmen perusahaan buat terus neken emisi secara konsisten. Terus, seberapa sukses sih penurunannya? Jawabannya impresif abis. Mereka berhasil nyatat penurunan emisi langsung dari pabrik dan listrik, atau emisi cakupan 1 dan 2, sampai di angka 48,01% kalau dibandingin sama tahun dasar mereka di 2022. Pencapaian ini tuh nggak cuma sekedar penuhin ekspektasi, tapi bener-bener jauh ngelampauin target dekarbonisasi mereka. Nah, dari semua usaha ramah lingkungan tadi, PBRX sekarang punya benteng sertifikasi internasional yang komplit banget. Yang paling bikin bangga, mereka ini produsen pakaian jadi pertama di Indonesia yang target dekarbonisasinya divalidasi langsung sama Science Based Targets Initiative atau SBTI. Artinya, target emisi mereka udah sejalan sama misi global nahan pemanasan bumi. Deretan sertifikasi mentereng ini nih yang bikin PBRX punya keunggulan kompetitif yang bakal susah banget dicontek sama pabrik garmen di negara berbiaya murah. Dan asiknya lagi, standar keberlanjutan itu benar-benar nyatu langsung ke dalam desain produk jadinya. Mulai dari inovasi Future Craft Loop, pakaian yang bisa didaur ulang 100%, sampai penggunaan material ramah lingkungan di jaket teknikal kayak Experior. Adidas PWX beneran ngasih produk dengan jejak karbon rendah yang punya nilai tambah jangka panjang buat konsumen di seluruh dunia. Di balik strategi ESG yang mulia itu, ternyata PBRX punya tujuan ekonomi taktis yang cerdas banget. Buat ngurangin ketergantungan sama bahan impor yang harganya mahal, PBRX aktif banget melokalisasi rantai pasok mereka. Nah, dengan pakai lebih banyak bahan baku lokal, mereka bisa bikin asal-usul bahannya lebih jelas buat bayar premium. Sekaligus neken biaya logistik buat ngelawan mahalnya tarif dagang internasional. Ibaratnya, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampauilah. Tapi tetap aja ya, sekuat apapun pertahanannya, strategi yang paling jitu pas pasar utama lagi terancam adalah nyari pasar baru. Makanya menjelang akhir 2025 kemarin, Pan Brothers maju jadi perwakilan manufaktur andal Indonesia di ajang BRICS Plus Fashion Summit di Rusia. Kehadiran mereka di sana tuh bukti nyata banget kalau rencana diversifikasi, yaitu perluas pasar ke negara-negara di luar poros tradisional AS dan Eropa, itu udah benar-benar gerak dan membuahkan hasil. Nah, sekarang di penghujung analisis kita harus berani lihat realitas gambaran besarnya. Di satu sisi, PBRX ini punya sistem digital yang canggih abis, plus rekam jejak ESG terbaik di kelasnya. Tapi, di sisi lain timbangan, bayang-bayang beban tarif perang dagang ini udah siap ngegerus laba gede-gedean. Jadi pertanyaannya, apa iya dinding pertahanan ramah lingkungan yang begitu kokoh ini cukup tebal buat nahan peluru-peluru berupa beban tarif yang begitu mahal? Kesimpulan utama dari pembahasan kita kali ini adalah ini.
Ujian nyata buat PBRX itu bukan cuma sekedar seberapa hijau pabrik mereka, tapi seberapa cepat mereka bisa mangkas ketergantungan dan lari ke pasar yang beda. Masa depan PBRX benar-benar bakal ditentuin dari seberapa lincah mereka manfaatin keunggulan ESG dan digitalisasi yang nggak kebantah ini buat narik hati pasar-pasar baru secara global. Intinya, mereka harus bisa lari lebih cepat dari regulasi tarif AS sambil terus ngunci pesanan-pesanan premium yang ngasih keuntungan pasti. Jadi, setelah ngelihat semua data faktual tadi, upaya restrukturisasi yang sukses, sampai transformasi hijau yang luar biasa dari PT Pan Brothers Tbk, apa nih yang ada di pikiran kalian? Menurut kalian, tarif yang digaungkan oleh Trump ini pada akhirnya bakal jadi ancaman mematikan buat perusahaan garmen kita? Ataukah jangan-jangan ini malah jadi katalis yang bakal maksa saham PBRX buat berevolusi, jadi makin tangguh dan berkelanjutan? Coba deh, bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita diskusi. Sampai jumpa di Explainer seru selanjutnya.